Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tim inti madrasah atau tim penjamin mutu madrasah, berikut adalah aplikasi secara offline EDM versi 2 tahun 2022 ya. Di aplikasi ini sudah kita sesuaikan indikator-indikatornya dengan indikator terbaru, yakni versi 2 tahun 2022 yang mengalami beberapa perbedaan dengan versi 1 atau versi yang lama ya. Jadi di aplikasi offline ini sudah sama indikator-indikatornya dengan aplikasi EDM versi 2 secara online ya. Aplikasi ini kita buat dengan tujuan agar menjadi sebuah media perumusan dari tim penjamin mutu madrasah ya. Karena EDM itu adalah dilakukan oleh TPM, sehingga mulai dari pengumpulan data, kemudian melakukan evaluasi, melakukan penilaian, dan memberikan jawaban atau deskripsi, semuanya adalah hasil musyawarah dari TPM, sehingga perlu ada perumusan secara offline terlebih dahulu sebelum nanti dimasukkan ke aplikasi EDM secara online ya. Jadi EDM itu tidak dilakukan sendiri oleh operator atau bendahara, tapi data-data pengisiannya itu sudah merupakan hasil kemufakatan atau hasil musyawarah dari tim, yaitu tim penjamin mutu ya. Sehingga sangat diperlukan konsep secara offline seperti ini. Langsung saja kita akan memulai bagaimana cara untuk melakukan pengisian dari EDM versi 2 offline ini. EDM atau evaluasi diri madrasah disusun berdasarkan 5 budaya mutu ya. Yang pertama, budaya kedisiplinan bagi warga madrasah ya. Ada 7 indikator. Kemudian yang kedua, budaya melakukan pengembangan diri bagi guru dan tenaga kependidikan. Ada 4 indikator. Yang ketiga, budaya guru melakukan penyiapan, pelaksanaan dan penilaian atas proses pembelajaran. Ini ada 7 indikator. Kemudian yang keempat, budaya madrasah menyediakan sarana belajar untuk guru dan siswa ya. Ini ada 5 indikator. Dan indikator yang kelima adalah budaya madrasah melakukan pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Ini ada 3 indikator. Jumlah keseluruhan dari indikator-indikator berdasarkan 5 budaya mutu ini adalah 26 indikator ya. Nah, langsung saja kita masuk pada pengisian indikator yang pertama ya. Pada indikator yang pertama ini adalah budaya kedisiplinan bagi warga madrasah ya. Kita tandai dengan huruf A. Indikator pertama adalah A1 ya. Indikator pertama A1, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Kemudian di setiap indikator itu ada bobotnya ya. Ini nanti berpengaruh pada nilai ya. Bobotnya adalah 4. Kemudian ada bukti fisik yang harus disiapkan ya. Misalkan ini ada daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas sholat berjamaah, tadarus bersama, infak mingguan dan ibadah rutin lainnya. Kemudian ada Jurnal Guru Pendidikan Agama PPKN atau BK, dan ada daftar pelanggaran tata tertib ya. Ketiga bukti fisik ini disiapkan oleh madrasah, dilakukan oleh TPM atau tim penjamin
mutu. Tentu tiap tim penjamin mutu itu ada tugasnya masing-masing ya. Ini adalah tim penjamin mutu bagian kedisiplinan. Disiapkan bukti-bukti fisik ini, kemudian dilakukan analisis ya. Dilakukan analisis untuk mengetahui kira-kira nanti skor penilaian dari bukti-bukti fisik yang disiapkan ini kita tetapkan pada nilai yang berapa ya. Di sini di skor penilaian ada interval 1 sampai 4 ya. Misalkan pada nilai ideal yaitu nilai 4 ya. Kita bisa klik di sini misalkan. Nah, maka di kolom kriteria penentuan skor ini akan keluar deskripsi kalau kita memberikan nilai 4 misalkan. Selama 2 semester terakhir 90% sampai 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Jadi ada interval prosentase kalau kita menentukan skor 4 ya. Kemudian ada lagi kriterianya, ada keterangan alasan bila ada peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan religius. Ini ada keterangan alasan ketidakikutsertaan. Kalau kondisinya semacam ini dari analisis data berdasarkan bukti fisik, maka kita bisa menentukan nilainya adalah 4. Kemudian misalkan kalau nilainya 3 itu bagaimana kriterianya? Oh, ternyata 3 itu apabila kehadiran 90 sampai 100% siswa mengikuti kegiatan keagamaan, cuman tidak ada keterangan kalau peserta didik tidak hadir ya. Itu kriteria yang apabila dapat nilai 3 ya. Kemudian ini nilai 2. Selama 2 semester terakhir 70 sampai di bawah 90% siswa mengikuti kegiatan keagamaan ya. Kemudian kalau nilai paling bawah adalah nilai 1 selama 2 semester kurang dari 70% ya. Nah, untuk menentukan berapa nilai dari pencapaian pada indikator yang pertama ini, dasarnya adalah bukti fisik ya. Dasarnya adalah bukti fisik seperti yang sudah kita terangkan tadi ya. Jadi tidak asal-asalan di dalam menentukan skor penilaian ini ya. Contoh misalkan pada suatu madrasah yang mempunyai bukti fisik seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh rekapitulasi daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas sholat berjamaah dan ibadah rutin lainnya ya. Tim penjamin mutu melakukan perekapan ya. Dari hasil perekapan itu ternyata dihasilkan prosentase rata-rata ya dari tingkat kehadiran adalah 88% ya. Kita kembali ke aplikasi IDM offline. Nah, dari data itu kita bisa menentukan ya 88% itu pada kategori nilai 2 ya, nilai 2 karena nilai 2 itu adalah 70 sampai di bawah 90% ya. Kemudian di sini ada yang namanya SPT. SPT itu skor perolehan tertimbang yang merupakan hasil dari bobot kali skor perolehan ya. Bobotnya itu kan ada 4 ya, skor perolehannya kan 2. 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Kemudian di sini juga kita kenalkan STM. STM itu skor tertimbang maksimum ya. Ini akan berjalan otomatis ya karena sudah kita formulasikan atau sudah kita rumuskan. STM itu adalah hasil dari bobot kali skor maksimum ya. Bobotnya tadi kan 4 ya. Sedangkan skor maksimum tiap indikator itu adalah 4. Ini adalah skor maksimum ya. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Ini untuk apa? Untuk menentukan skor
kinerja pencapaian mutu ya. SKPM itu kan hasil dari dari SPT dibagi STM kali 100 ya. Ini nanti tiap budaya mutu akan keluar skor kinerja pencapaian mutu. Itu adalah hasil dari ini. Jumlah SPT dibagi jumlah STM kali 100 ya. Kita lanjutkan, ini hanya sekedar pengetahuan ya tentang perolehan skor kinerja pencapaian mutu. Selanjutnya kita fokus ke kriteria ini ya. Kita sudah tadi menentukan skornya adalah 2. Skornya adalah 2. Ini adalah deskripsi dari skor itu ya, 70 sampai 90%. Sedangkan tadi berdasarkan hasil analisa data, skor yang diperoleh itu persentase yang diperoleh itu adalah 88% ya. Nah, kita masuk ke jawaban atau deskripsi. Jawaban dan deskripsi ini sebenarnya bisa kita peroleh seperti ini, yang cara praktis dan mudahnya itu seperti ini ya. Misalkan ini kita del dulu. Caranya membuat deskripsi yang mudah itu adalah dari kriteria penentuan skor ini kita copy. Oke ya, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini ya. Kita paste value 1 2 3 seperti ini Bapak Ibu ya. Kita klik semacam ini. Kemudian di sini kita akan melakukan penentuan persentase ya. Ini kan masih interval ya. Di jawaban atau deskripsi itu tidak boleh mencantumkan interval semacam ini ya. Ini kan kriteria dari nilai. Maka kita harus menentukan angka mutlaknya seperti tadi itu. Misalkan hasilnya kan 88% ya. Kita tentukan, kita pastikan 88% karena ini sudah berdasarkan data yang dianalisis dan sebuah kesimpulan dari sebuah data ya. Jadi tidak boleh memakai interval kalau nanti menuliskan jawaban atau deskripsi di IDM ya. Nah, ada syarat lagi dalam menentukan jawaban yang ada di IDM itu, jumlah karakternya minimal 25 ya. Jadi kalau karakter huruf kurang dari 25 maka tombol simpan di IDM itu tidak aktif ya. Sekali lagi jumlah karakternya minimal 25 ya. Oke, ini deskripsi atau jawaban yang sudah dibuat oleh TBM ya. Apakah hal semacam ini cukup ya? Kalau hanya sebatas untuk syarat pengisian IDM itu ya bisa dikatakan cukup. Cuman karena ini merupakan sebuah proses evaluasi dan nanti dari proses ini akan menghasilkan sebuah rekomendasi kegiatan, maka saran saya sebaiknya kita tambahi dengan deskripsi kendala atau deskripsi yang nanti berhubungan dengan kegiatan yang akan kita pilih pada indikator A1 ini. Misalkan ya, ini kan tingkat kehadiran siswa masih 88% ya, belum sampai mencapai 90%. Kira-kira kendalanya apa? Ya, itu kita bisa tambahkan deskripsi di sini. Misalkan deskripsinya adalah sarana dan prasarana ibadah. Ya, misalkan gini ya, masih belum mencukupi untuk seluruh siswa ya. Ini misalkan begitu ya. Ini adalah deskripsi kendala. Sehingga dari deskripsi kendala ini bisa kita jadikan rujukan untuk melakukan sebuah kegiatan. Misalkan kegiatan yang akan kita pilih dari A1 ini nanti misalkan ya, melakukan pengadaan sarana baru yang berhubungan dengan fasilitas ibadah, misalkan pembuatan keran wudhu ya, misalkan begitu, atau kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana yang lain. Itu patut kita rekomendasikan agar nanti tahun depan kendala ini bisa kita atasi. Jadi kegiatan yang kita pilih nanti di dalam IDM itu
bertujuan untuk menghilangkan kendala. Sehingga kalau kendala ini sudah hilang, persentase dari aktivitas siswa dalam kegiatan keagamaan bisa meningkat. Dengan sendirinya mutu madrasah meningkat. Ini esensi dari EDM ya. Misalkan contoh lagi ya, Pak, bagaimana kalau misalkan di tempat saya itu sarana dan prasarana ibadahnya sudah sangat mencukupi ya, dan kehadiran siswa di dalam kegiatan keagamaan sudah maksimal 90% ke atas, misalkan oke lah kita pilih angka 4 ya, angka 4 karena memang madrasahnya ini sudah aktif dan sarannya lengkap misalkan. Oke, di nilai 4 itu kan sudah ideal ya. 2 semester terakhir 90 sampai 100 siswa mengikuti kegiatan berjamaah misalkan. Kemudian ada keterangan alasan bila ada siswa yang tidak ikut. Nah, apa hubungannya nanti kalau sudah nilainya maksimal 4 dengan kegiatan yang akan kita pilih? Untuk angka 1, nilai 1, nilai 2, nilai 3, memang ini kan nanti deskripsinya untuk meningkatkan ya. Tapi kalau untuk skor sudah maksimal 4 itu berarti deskripsinya nanti itu mempertahankan. Nah, baik meningkatkan maupun mempertahankan itu kan juga butuh biaya. Misalkan untuk angka 4, nilai 4 mempertahankan, misalkan sarana prasarananya sudah memadai, tapi kan butuh juga pemeliharaan ya, pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah. Misalkan saya kasih contoh ya, oke, ini katakanlah persentase kehadiran sudah mencapai angka 4, misalkan taruhlah angka 4 itu misalkan sudah 98% ya, sudah mengikuti kegiatan keagamaan. Nah, nanti kan bisa kita tambahi deskripsi di sini, perlu adanya pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah ya. Nah, ini kan juga sebuah kegiatan ya yang juga membutuhkan biaya ya. Maksud saya dalam hal ini adalah meskipun tingkat pencapaian Bapak Ibu itu sudah maksimal 4, tapi juga bisa melahirkan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan mempertahankan kualitas ya. Jangan sampai yang sudah baik ini nanti tahun depan malah menurun ya. Ini satu contoh di dalam proses pengisian aplikasi ini, di mana nanti itu akan kita lakukan pada semua indikator yang ada pada 5 budaya mutu itu ya. Saya kasih satu contoh saja ya, nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri ya. Sekali lagi, fungsi dari aplikasi EDM offline ini merupakan sebagai media perumusan hasil musyawarah tim penjamin mutu madrasah. Kalau ini nanti sudah diisi semua oleh teman-teman tim penjamin mutu, ya diisi semua misalkan dengan deskripsinya, kemudian nanti sudah disepakati, baru masuk EDM secara online, tinggal mengisi saja karena ini sudah dikonsep ya. Ini dilakukan pengisian sampai 26 indikator ya. Penjelasan secara singkatnya itu begitu ya. Baik dari penentuan nilai dan melakukan proses deskripsi jawaban tadi itu. Ini nanti bisa kita copy langsung di paste ke aplikasi online ya. Kemudian nanti di akhir kegiatan ini pada bagian kanan ini akan ada nanti gambaran tentang skor kinerja pencapaian mutu ya secara umum ya. Ini misalkan contoh dapat 91,97, intervalnya sangat baik ya, sangat baik. Ini ada beberapa interval nilai ya. Oke, selanjutnya kalau kita ingin mengetahui mana tiap skor budaya mutu itu ada di sebelah sini ya. Ini yang pertama
88,54 ya. Yang kedua budaya melakukan pengembangan diri 89,29 misalkan begitu ya. Kemudian budaya guru melakukan KBM itu ya 97. Kemudian ini budaya menyediakan sarana 90. Kemudian budaya melakukan pengelolaan anggaran misalkan ini 100 misalkan. Ini bisa diketahui tingkat pencapaian mutunya ya. Cuman lagi-lagi kita berpesan jangan terlalu berburu nilai tinggi ya. Karena EDM itu adalah evaluasi diri ya. Jadi lakukan secara objektif atau apa adanya ya. Ini penjelasan-penjelasan tentang EDM offline ya. Saya sarankan setiap tim penjamin mutu melakukan perumusan semacam ini. Karena setiap pekerjaan online biasanya selalu dimulai konsep secara offline. Kemudian kalau memang ini sudah diisi semua, Bapak Ibu sebenarnya bisa memilih kegiatan ya, memilih kegiatan. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang saya ambil dari referensi EDM versi 2 ya. Kita pilih-pilih kegiatan ya. Tapi nanti di EDM versi 2 online itu kegiatan itu akan muncul tiap indikator ya. Ini sementara hanya gambaran saja. Kegiatan-kegiatan yang bisa kita pilih untuk kita masukkan ke RKAM ya, karena kegiatan RKAM itu bersumber dari usulan kegiatan yang kita pilih di EDM. Kemudian di EDM itu bagaimana pada tutorial saya sebelumnya, selain kita memilih kegiatan juga melakukan prioritas kegiatan. Misalkan kita pilih di sini ini konsep offline ya, misalkan untuk ini kita pilih seperti ini dan sebagainya ya. Kita ingat-ingat kodenya nanti waktu memilih di EDM online biar kita langsung bisa, oh itu kegiatan yang kita pilih, tinggal kita centang ya. Bisa kita lakukan konsep semacam ini ya, seperti ini misalkan ya. Kemudian bisa kita prioritaskan, misalkan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini kita prioritaskan angka 1, dan saya sarankan teman-teman untuk prioritas nanti untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini prioritaskan di prioritas pertama, karena ini hubungannya nanti dengan gaji guru ya. Gaji guru itu pilih kode 3.2.1 pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ya. Kenapa? Karena banyak asumsi memilih honor guru itu pada standar pembiayaan ya. Kalau ini bukan pada standar pembiayaan tapi pada standar proses ya. Jadi ini proses kegiatan belajar mengajar. Oke, itu gambaran singkat tentang EDM secara offline. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu teman-teman tim penjamin mutu madrasah di dalam melakukan penginputan data hasil dari kerja tim penjamin mutu madrasah sebelum kita masukkan ke aplikasi EDM secara online ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.